dengan kerja-kerja kepolisian yang tidak jelas, kerja-kerja kepolisian yang hanya berdebat di media sosial, mengklarifikasi segala sesuatu hanya di media sosial. Saya pikir kalau hari ini kita turun ke sini, kita mau mendengar klarifikasi langsung. Jadi jangan buka lagi perdebatan di media-media sosial. Jadi Bapak mereka jangan nego-nego segala macam lagi. Bahwa itu saja permintaan kami, Pak. Saya sih apapun beliau luangkan waktu. Ini yang datang itu tokoh agama. Iya, betul Pak Pendeta. Walaupun mau dihormat, kami datang untuk menyuarakan kebenaran, keadilan. Kami bukan anarkis. Kalau Randi penjahat itu bisa diterima baik-baik, kenapa kami tidak? Ya. Jadi kami cuma minta jangan ada dialog apa-apa. Tolong Bapak yang melanjutkan ke atas. Kami mohon jam berapa kami bisa bertemu beliau? Dikasih jawaban saat ini juga. Tidak mungkin kan beliau full dari pagi sampai malam. Tidak mungkin tidak ada waktu setengah jam untuk bertemu kami. Betul. Maka kami butuh jawaban pasti. Oke lah, kalau sekarang ada rapat, jam berapa dia siap waktu? Kami siap. Itu saja Pak, kami tunggu informasi. Kami tidak mau nego-nego dengan Bapak Kabid Humas. Kami mau ketemu Kapolda. Bapak Kabid Humas, kalau Randi yang terdakwa itu bisa ketemu dengan Kapolda, kenapa kami tidak? Apakah untuk menjadi penjahat, menjadi pembunuh perempuan dan anak, baru bisa ketemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur? Apakah harus menjadi penjahat, harus menjadi pembunuh, baru kita bisa ketemu Kapolda? Kawan-kawan sekalian, kita makan kue dan minum aqua saja. Kalau mau makan nasi, harus menjadi pembunuh, harus menjadi pembunuh perempuan dan anak, baru bisa makan nasi di Polda sana. Saya merasa curiga dengan kinerja Polda NTT hari ini. Bapak Kapolda hari ini yang lama itu, hari ini dipindahkan ke Maluku. Dan nanti ada Kapolda yang baru. Ini menjadi rapor merah bagi Polda Nusa Tenggara Timur yang bobrok lembaganya, bobrok orang-orang yang ada di dalamnya. Kami dari aliansi memberikan tantangan kepada kepolisian Nusa Tenggara Timur yang dapat gaji, makan minum, jalan-jalan bergaya dengan uang rakyat untuk profesional dalam kasus pembunuhan Astrid dan lain. Kalau sampai akhir tahun ini, tahun depan tidak ada kemajuan dalam proses penyidikan di kepolisian, kita harus curiga bahwa pihak-pihak kepolisian yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur kena sogok dari terdakwa. Kalau sampai akhir tahun dan tahun depan kasus penyidikan ini tidak menemui langkah maju, kita harus curiga ada apa dengan pihak kepolisian. Bukan hanya kasus pertama ini kawan-kawan, kita sudah sering turun ke jalan dan selalu kasus-kasus itu mandek di Polda NTT. Polda NTT mengambil kasus ini dari Polsek Alak. Kemudian kita berharap bahwasanya kasus ini akan menemui langkah maju. Tapi ketika sampai di Polda NTT malah sama saja, tidak lebih maju dari Polsek Alak. Mungkin Bapak Kabid Humas yang di sini dengan Polda NTT, kita pindahkan saja mereka ke Polsek Alak. Kalau kita punya kewenangan, karena mereka tidak becus, sangat-sangat tidak becus dalam proses penegakan hukum. Ini tantangan bagi Polda NTT. Tidak boleh ada kong kali kong dengan terdakwa atau siapapun. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yakin bahwasanya ada tersangka-tersangka lain selain Randi yang melakukan proses pembunuhan. Polisi harus usut tuntas kasus ini, harus mencari tersangka-tersangka lain selain Randi. Anak yang baru saja lahir pun akan paham, tidak mungkin Randi seorang diri bawa mobil pun tabrak trotoar. Apakah Randi ini bisa bawa mobil atau tidak? Pak Kabid Humas, apakah Randi ini bisa bawa mobil atau tidak? Dalam kejanggalan prarekonstruksi, banyak kendala-kendala yang kita temui di sana. Randi bisa gali lubang sendiri, pokoknya kawan-kawan menilai sendiri. Tidak mungkin Randi melakukan itu sendiri. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Bapak Kapolda NTT saat bertemu dengan keluarga korban
bahwasanya akan menelusuri tersangka-tersangka lain. Kemudian akan menerapkan pasal 340 pembunuhan berencana selain pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa. Polda NTT, kami berikan tantangan. Bapak-bapak ini bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, kita usul ke Polri untuk pindahkan mereka ke Polsek Alak semua. Karena memang tidak becus. Makan gaji buta. Saya katakan itu makan gaji buta kalau tidak bisa menyelesaikan kasus Astrid dan lain. Kawan-kawan sekalian, kami aliansi tidak takut dengan siapapun. Mau siapapun hari ini kami tidak takut. Kami hanya tunduk dan takut kepada keadilan dan kemanusiaan, kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan.